Tante yakin sampai saat ini Jessica tidak bersalah dalam kasus ini? Yakin. 1 menit pun, 1 detik pun pernah berpikir Jessica bersalah? Tidak. Saya yakin karena dia tidak pernah bohong sama tante. Namanya Kumala Wongso. Dia bisa berbuat kayak gitu. Dari mana? Tante yakin sampai saat ini Jessica tidak bersalah dalam kasus ini? Yakin. 1 menit pun, 1 detik pun pernah berpikir Jessica bersalah? Tidak. Saya yakin karena dia tidak pernah bohong sama tante. Apapun tante tahu. Sehari-harian dia sampai gimana tante tahu semua. Karena tante ngurusin Jessica itu paling rapi. Apalagi dia anak bontot. Dia belum berkeluarga. Jadi tante itu udah gak ada kerjaan lagi, hanya ngurusin Jessica aja sama Om berdua. Jadi apapun harus tahu. Sampai di sini aja kemana-mana Om jadi supirnya loh, diantar. Harus tahu kemana. Tante kalau di Jakarta juga harus tahu kamu pergi sama siapa, kemana. Gitu loh. 1 detik pun Tante nggak pernah meragukan? Tidak meragukan. Jessica nggak ngomong pun Tante bisa nebak. Dari mana anak Tante yang bontot ini Jessica, namanya Kumala Wongso. Psikopat adalah seseorang yang daya empatinya nol, yang mulia. Jadi tidak berkembang secara sehat, sehingga kemampuan untuk bisa menakar dirinya kepada orang lain, kalau orang Jawa menyebutnya rosol, itu tidak berkembang secara baik. Karena daya empatinya tidak berkembang dengan baik, dia menjadi sulit untuk bisa ikut merasakan emosi-emosi yang berlangsung di orang. Dan cenderung kemudian menjadi dingin, bisa tampil sebagai pribadi yang dingin. Tadi saya bilang daya empatinya tidak berkembang, hati nuraninya juga tidak berkembang, sehingga benar, salah, baik, buruk itu juga menjadi hal yang bisa tidak dilakukan sesuai dengan apa yang dilakukan orang-orang pada umumnya. Tadi saudara katakan bahwa terdakwa adalah sehat, ya? Sehat? Sehat secara mental. Ya. Maksudnya adalah dia mampu menalar, berfungsi, berdaya pikir kritis, dan jernih dalam menalar, serta cerdas, yang mulia. Apakah menurut penelitian saudara terhadap terdakwa ada potensi seperti yang disebut tadi? Potensi yang mana, yang mulia? Misalnya berkepribadian ganda, risiko. Yang bersangkutan tidak menampilkan, yang mulia, yang bersangkutan tidak menampilkan adanya indikasi berkepribadian ganda, dan saya juga tidak menemukan adanya kemungkinan yang bersangkutan bisa dirujukan menjadi psikopat. Bahwa kemudian ada tipe-tipe perilaku yang kemudian bisa dirujukan ke sana, itu nanti perlu telaahan psikologis secara lebih dalam, dan menurut saya ada pakarnya yang lebih kompeten untuk bisa menjelaskan kepada yang mulia. Tolong dong Pak, berikanlah kami uang pesangon gitu, biar kami itu istri-istri kami bisa senang gitu. Hasil kerja jadi payah 18 tahun tuh jadi terbayarkan. Jangan cuma sedih gitu. Cuma sedih, ya Allah, gimana caranya Pak Edi ya? Tolong Pak Edi, dikembalikanlah uang pesangon tuh, dikasih gitu. Biar kami juga tuh merasa senang, merasa bisa tertawa lah dengan keluarga gitu. Jangan hanya kesedihan terus Pak. Gimana ceritanya nih Pak kalau sedih terus? Tidak berhenti untuk memperjuangkan keadilan bagi para karyawan, bagi korban PHK Pesangon ini. Kembali kami melakukan laporan polisi di Polda Metro Jaya di tanggal 26 September 2023. Ini laporan kami di Polda Metro Jaya di tanggal 26 September 2023. Nah, adapun yang kami laporkan ini adalah yang pertama itu adalah PT Pajar Indah Cakra Cemerlang sebagai badan hukumnya, tapi kami juga ikut melaporkan para pemegang saham. Pemegang sahamnya dalam hal ini sebagaimana bukti yang kami dapatkan dari Menteri Hukum dan HAM adalah salah satunya Dermawan Solihin sebagai direktur utama, sekaligus juga sebagai pemegang saham terbanyak di dalam perusahaan PT Pajar Indah Cemerlang ini. Kemudian juga ada direktur yang lain, Niketut Sianti. Ini sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, istri beliau dari Dermawan Solihin. Kemudian ada komisaris namanya Made Sandi Salihin. Kemudian ada juga Febrina Salihin. Ini para pemegang saham. Kami putuskan supaya para pemegang saham ini diminta pertanggungjawaban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal meminta pertanggungjawaban hukumnya terhadap hak-hak daripada korban PHK yang 38 orang. Kasus yang telah lama menjadi fokus perhatian publik, kasus kopi Cyanida yang melibatkan Jessica Wongso, tengah menghadapi perkembangan baru yang mengejutkan.
Jessica Wongso dan tim pengacaranya telah mengklaim bahwa mereka memiliki bukti baru yang signifikan yang dianggap bisa mengubah penilaian hukum dalam kasus tersebut. Dengan ancaman pengajuan peninjauan kembali PK yang semakin nyata, Mahkamah Agung MA diperkirakan tengah mengalami ketegangan yang besar. Seiring dengan perdebatan dan spekulasi yang semakin intens seputar apa yang mungkin akan terungkap dalam tahap selanjutnya dari perjalanan hukum yang panjang dan rumit ini. Dalam momen yang sangat dinantikan ini, kasus kopi Syanida Jessica Wongso tetap menjadi sorotan utama dalam berita hukum. Jessica Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan racun Syanida, dikabarkan siap mengajukan peninjauan kembali dalam kurung PK ke Mahkamah Agung dalam kurung MA. Jessica mengklaim memiliki bukti baru yang dapat membantah dakwaan jaksa penuntut umum dalam kurung JPU yang menjeratnya dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober 2016. Putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Januari 2017 dan MA pada Juni 2017. Jessica dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah meracuni kopi Vietnam yang diminum Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta pada 6 Januari 2016. Jessica Wongso selalu menyangkal tuduhan tersebut dan mengaku tidak bersalah. Ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki motif untuk membunuh Mirna yang merupakan sahabatnya sejak kuliah di Australia. Ia juga menilai bahwa proses penyidikan dan persidangan kasusnya tidak adil dan penuh rekayasa. Ia bahkan sempat mengajukan pra-peradilan dan banding, namun ditolak oleh pengadilan. Salah satu bukti baru yang dikantongi Jessica Wongso adalah hasil tes DNA dari sampel darah Mirna yang diperiksa oleh laboratorium forensik di Australia. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa kadar Syanida dalam darah Mirna hanya 0,2 mg per liter, yang jauh di bawah ambang batas toksisitas Syanida yang dapat menyebabkan kematian, yaitu 0,5 mg per liter. Bukti lainnya adalah kesaksian dari Amelia, seorang teman Mirna yang ikut memandikan jenazahnya sebelum dimakamkan. Amelia mengatakan bahwa ia tidak melihat adanya luka atau bekas suntikan pada tubuh Mirna yang seharusnya ada jika Mirna meninggal karena keracunan Syanida. Amelia juga menyebutkan bahwa ia tidak merasakan bau khas Syanida saat memandikan Mirna. Jessica Wongso berharap bahwa bukti-bukti baru tersebut dapat meyakinkan Hakim MA untuk membatalkan putusan sebelumnya dan membebaskannya dari segala tuntutan hukum. Ia juga mengharapkan dukungan dari masyarakat yang masih percaya pada kebenaran dan keadilan. Ia mengaku tidak takut menghadapi proses hukum selama ia yakin bahwa ia tidak bersalah. Sementara itu, JPU yang menangani kasus Jessica Wongso mengaku tidak khawatir dengan rencana PK tersebut. Mereka mengatakan bahwa bukti-bukti baru yang disodorkan Jessica Wongso tidak cukup kuat untuk membantah bukti-bukti lain yang telah diajukan sebelumnya. Mereka juga menegaskan bahwa mereka telah bekerja secara profesional dan objektif dalam menangani kasus ini. MA sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana PK Jessica Wongso. Namun menurut sumber-sumber di lingkungan MA, ada ketegangan dan kekhawatiran di antara para hakim yang akan menangani PK tersebut. Mereka menyadari bahwa kasus ini sangat sensitif dan mendapat perhatian publik yang tinggi. Mereka juga khawatir akan adanya tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan kasus ini.